salib itu adalah orang berdosa, kitabnya orang Yahudi pun mengatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa, dan Paulus pun mengatakan apa? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa itu yang terkutuk? Yesus? Tidak mungkin. Yesus ini kemudian dikatakan sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak mungkin. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa dosa Yesus sehingga Tuhan mengutuk dirinya? Tak ada. Sehingga Tuhan mengatakan kemudian, coba Anda lihat di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, bahwasanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Motor mini dan sepeda listrik idaman saudara masih di pojokan kiri bawah, tolong diambil. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu kemudian ketika dikatakan pemikiran Allah, coba kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18, apa yang tertulis di sana? Orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang fasik? Di dalam Amsal 23 nomor 17, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang mengkhianat? Antara Yesus dan Yudas. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa masa Maria tidak mengenal, saudara, apakah Anda paham bahwa Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu diserupakan? Berarti wajahnya sama. Pembuktian akuratnya kemudian ada di dalam kitab saudara. Di Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Tidak ada yang kemudian melihat Yesus ditangkap. Lalu kemudian Maria ke kuburan. Maria tidak mengenal Yesus. Nah, lalu PR untuk Kristen sedunia adalah Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan dirinya dengan wajah yang lain kepada kedua murid tersebut. Pertanyaan saya, dari mana penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Tanya boleh Bang Suma. Iya. Silakan host. Ya, silakan. Agamanya apa Bang? Bang Yusi, selamat malam duduk. Tanya sebentar ya. Ya, agamanya apa dulu Bang Yusi? Kristen. Oh ya, silakan. Nah, keren tadi Bang Suma jelasin bahwa gue kan awam tuh Bang Suma, sorry ya, nanti koreksi kalau salah. Langsung. Bang Suma bilang tadi kan Maria tidak mengenal Yesus. Ya. Kenapa di Quran ada surah Al-Maryam yang membicarakan tentang kelahiran Isa Al-Masih? Maria itu entah Maria yang lain, judulnya di Quran ada kitab surah Al-Maryam. Luar biasa banget Al-Quran. Surah Maryam. Surah Maryam. Kenapa bukan surah ibunya Muhammad? Kenapa surah ibunya Isa? Itu aja Bang Suma. Oke. Baik Bang. Jadi kenapa kemudian Allah menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam include dengan keluarganya? Karena Islam datang sebagai penyelamat. Islam datang diterangkan kepada manusia, khususnya kepada Bani Israel. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, telah datang kepada kami, kepada kalian rasul kami untuk mengajarkan kemudian keselamatan, untuk menerangkan kitab yang kalian sembunyikan, untuk menerangkan, meluruskan dengan Al-Quran yang ia bawa sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu pula menghantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Nah, sehingga yang perlu diluruskan kemudian adalah pemahaman orang-orang terdahulu tentang Maryam, tentang anaknya, bukan tentang ibunya Nabi Muhammad. Karena tak ada kemudian yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan Tuhan. Tidak ada yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan tumbal untuk dosa-dosa dunia. Tak ada. Hanya Maryam yang memiliki anak kemudian jadikan anaknya tumbal, dibuat makar oleh Bani Israel sehingga anaknya menggantikan posisi Sang Yang Maha Tinggi.
Sehingga sekelompok anak keturunan Adam kemudian melantik anak Maryam ini sebagai Tuhan. Demi untuk kepuasan mereka, syahwat mereka. Nah, sehingga Al-Quran itu datang kemudian membahas Siti Maryam, membahas anaknya, membahas keluarga beliau. Supaya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Sekiranya Nabi Muhammad tidak datang dengan Al-Qurannya, maka dunia akan dipenuhi penyembah-penyembah manusia bernama Yesus. Lalu siapa yang akan ke surga? Kalau semua manusia menyembah roh, menyembah makhluk, menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus. Sedangkan Anda coba lihat apa yang diterangkan Al-Quran kemudian. Ketika diterangkan bahwa di dalam Matius 7, nomor 22, nomor 23, ternyata ada sekelompok manusia yang diusir oleh Yesus disebabkan karena mereka menyembah Yesus, maka Al-Quran mengurai jauh sebelumnya. Kepada kami umat Islam, diterangkan bahwasanya wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Di situ diterangkan bahwasanya apabila kemudian di hari kemudian orang-orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada makhluk yang mereka sembah akan diingkari oleh makhluk tersebut. Betul, Matius 7 terbukti. Yesus menjadi musuh bagi orang Kristen. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh Kristen kepada Yesus. Jadi Al-Quran datang untuk meluruskan iman orang-orang terdahulu yang membenci Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan seterusnya. Jadi Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Demikian. Ya, saya tanggapi dulu Bang Sima ya, boleh? Ya, silakan. Saya tanggapi masalah Yesus mati terkutuk dan Yesus yang dikasihi, kenapa dia harus mati, sedangkan Allah mengasihi dia. Jadi saudaraku ya, memang di perjanjian lama ya, di Alkitab perjanjian lama dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang taat kepadanya. Nah, sedangkan Yesus ini diserahkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, juga dikhianati oleh muridnya sendiri, dan eksekutornya adalah orang-orang penjajah, orang-orang Roma. Dan mereka tidak tahu, tidak mengerti hukum Taurat. Mereka melakukan penghukuman berdasarkan perintah. Jadi Yesus itu divonis bersalah tanpa salah. Makanya dia dikatakan mati terkutuk. Harusnya yang terkutuk adalah orang-orang yang bersalah. Jadi dalam hal ini walaupun dikatakan Tuhan melindungi ya, dia menyelamatkan, tidak mungkin anaknya jadi kurban, tapi kan eksekutor adalah orang-orang yang tidak kenal Taurat, orang-orang Roma. Nah, jadi dalam hal ini ya, tidak dapat kita katakan bahwa kok di Alkitab jangan membunuh. Allah tidak setuju pembunuhan. Kenapa Yesus dibiarkan dibunuh? Yang membunuh kan bukan Tuhan. Yang membunuh adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum, orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, karena mereka adalah penjajah dan tentara-tentara Roma. Jadi itu bukan Allah yang membunuh. Allah kan mengasihi Yesus sebagai anaknya yang diutusnya. Nah, jadi Allah tidak membunuh. Yang membunuh adalah orang-orang jahat atas masukan iblis. Aduh, ribut lagi nih. Jadi itu Bang ya. Aduh, musik ribut ini. Sorry ya, saya dikelilingi musik. Ya, Jadi menjauh dulu Om Kris ya. ya, jadi benar ya kalau di perjanjian lama ya, tidak mungkin Yesus itu anak Bapa tidak disayang ya, tidak mungkin dia mati ya, memang tidak mungkin karena Allah melindungi dia, Bapaknya melindungi dia. Jadi dalam hal ini eksekutornya adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat sehingga mereka membunuh dia. Jadi itu ya, kalau memang agak beda ya diriwayatkan Yesus mati dan bangkit di Alkitab dan di Al-Quran agak beda, ya udahlah, itu keyakinan kalian, dan saya tetap yakin bahwa kebenaran Yesus mati dan bangkit itu yang ditulis di Alkitab, jadi bukan diserupakan. Ya itu aja, saya mau istirahat ya, saya capek nih. Ya, Terima kasih Bang Silakan Suma. Bang Kris. Makasih Bang, makasih. Ya. ya. Sekarang Yusi. Bang Suma, Gimana Bang? Siap. kalau saya kan itu awam itu nggak ada kayak orang paham lah teks-teks tuh. Saya tuh maksudnya cuman penilaian orang awam saya begini. Mungkin saya salah ya, Bang Suma dijelasin.
yang saya maksud tadi, Quran wahyu dari Sang Pencipta itu ada surah itu ibunya Yesus gitu loh. Ada surah ibunya Yesus. Sementara nggak ada surah ibunya Muhammad. Kan Muhammad istilahnya Rasul Allah, semestinya kan ada surah misalnya ibunya Muhammad, itu pertama. Yang tadi, yang kedua gini, nanti Bang Suma jelasin. Saya kan itu agak kurang mengerti. Ada yang saya dengar kan bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat dan akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Hakim yang adil di akhir zaman. Pertanyaannya, kenapa yang terkemuka di dunia bukan Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil bukan Muhammad? Kenapa harus anaknya Maryam? Gitu, silakan Bang Suma. Iya. Ketika kemudian dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa ini terkemuka di dunia dan juga terkemuka di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerangkan itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45. Kenapa Nabi Isa itu terkemuka di dunia? Karena dia satu-satunya kemudian Nabi yang dilantik untuk dituhankan separuh dari penduduk bumi. Dan kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya Nabi yang akan disidang oleh pencipta langit dan bumi di hadapan seluruh umat manusia. Nah, yang perlu saudara pahami adalah kenapa Nabi Muhammad SAW itu ketika datang diutus sebagai Nabi lebih banyak kemudian membahas tentang Nabi-Nabi terdahulu daripada dirinya sendiri, bahkan keluarganya sendiri. Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan utusan iblis. Kalau utusan iblis maka dia akan mengedepankan kemudian dirinya, keluarganya, mengutamakan segala-galanya untuk dirinya. Akan tetapi itu tidak terjadi. Beliau datang ke atas muka bumi ini untuk meluruskan ajaran Nabi yang sudah dibengkokkan kemudian oleh manusia. Karena kedatangannya adalah untuk menyelamatkan. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan beliau. Kalau Al-Quran itu karangan beliau, maka boleh jadi yang diunggulkan adalah keluarganya, ayahnya, ibunya, nasabnya, keturunannya, keluarganya, bangsanya. Tapi kan tidak, disebabkan karena dia diutus untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka apa yang membahayakan bagi kehidupan akhirat manusia itu yang diluruskan. Apa yang kemudian menjerumuskan manusia sampai ke dalam neraka itu yang dihilangkan. Tak ada sangkut pautnya kemudian manusia dengan ibunya. Ngapain ibunya dibahas di dalam Al-Quran? Kehidupan manusia hanya bersangkutan dengan datangnya sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Ini yang penting kemudian Allah yang Maha Kasih untuk luruskan melalui nabinya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sehingga ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Roh Kudusnya mengajarkan kepada Nabi Muhammad, dulu ketika aku datang kepada Maryam, aku berkata kepada beliau melalui perintah Allah, isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Seorang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Termasuk orang-orang berarti bukan cuma dia saja. Nah, apa buktinya dia dihakimi kemudian? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, anak Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini untuk mentuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian ingkari itu. Tidak ya Rabb, manalah mungkin aku mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Kalau aku pernah mengatakan itu, kalau aku pernah mengajarkan itu,
tentulah engkau lebih tahu daripada aku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya orang-orang yang menuhankan dirinya akan diusir. Baca Matius 7 nomor 22-23. Itu jelas itu. Itu jelas. Makanya seruan Allah, wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan di dalam urusan agamamu. Sesungguhnya Isa itu hanyalah manusia, bukan Tuhan. Laqad kafaral ladina qalu, maka kafirlah orang-orang yang berkata Isa Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan yang sembah oleh orang-orang terdahulu. Seperti itu, Bang. Jadi Islam datang menjelaskan Siti Maryam, menjelaskan Nabi Isa, menjelaskan kemudian keluarga Imran dan seterusnya demi untuk keselamatan kita. Karena kalau Islam tidak datang, maka seluruh manusia nantinya yang terperdaya akan menyembah makhluk Tuhan yang bernama Yesus. Dengan kasihnya kemudian Tuhan datang meluruskan, berhenti dari itu. Yang kau suankan itu hanyalah ciptaan Tuhan. Maryam melahirkan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bernama Maryam melahirkan ciptaan Tuhan bernama Isa alaihissalam. Berhenti dari menyembah Isa alaihissalam. Islam datang untuk itu. Jadi bukan Al-Quran datang itu untuk mengunggulkan Nabi Isa. Al-Quran datang bukan untuk mengunggulkan Siti Maryam. Tidak. Dari Nabi Muhammad dan ibunya, bukan. Tapi Al-Quran datang untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang menyembah anak Maryam. Seperti itu, Bang. Oke, makasih Bang Suma penjelasannya. Ini maksud saya begini. Kalau saya kan awam, kalau mau mendalami kan enggak seperti orang-orang. Maksud saya pandangan orang awam kan, kalau kayak saya lihat misalnya Alkitab atau Al-Quran atau apa aja, saya itu terpesona dengan Quran ketika situ ada surat Al-Maryam yang Isa Al-Masih yang dibilang situ. Kalau Bang Suma kan tadi jelaskan yang orang awam tidak baca di Quran. Nah ini kan kalau saya baca dan saya lihat di artikel gitu, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, maksudnya luar biasa banget, dan akan menjadi hakim. Hakim itu kan nggak sembarang, hakim yang adil, hakim yang adil di akhir zaman, di akhirat. Nah sebagai orang awam kan saya berpendapat, kenapa ya bukan surahnya bukan Ibu Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil itu, kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa harus Isa yang terkemuka? Jadi kan logika saya maksudnya gitu kan, logika saya gitu, yang ya belum tentu benar juga. Mungkin Bang Suma lebih paham yang tadi jelaskan itu. Cuman itu, kalau Bang Suma jelaskan tadi ke saya itu agak kurang masuk gitu loh. Karena kan yang tertulis di Quran, yang artikel itu apa namanya, masuk ke logika saya gitu. Kira-kira begitu Bang Suma, sorry. Iya. Jadi Nabi Isa ini sebagai hakim. Kenapa dia sebagai hakim? Karena dia memiliki tugas dari Allah sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Maka beliau datang kedua kalinya untuk meluruskan kemudian pertikaian 2 kelompok pengikut yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut daripada Yesus. Ada 2. Yang pertama Bani Israel, yang kemudian kami sebut dengan Hawariyun, yang menjadi kemudian murid-murid atau sahabat-sahabat daripada Nabi Isa alaihissalam, memanggil Nabi Isa dengan panggilan Sayyid, panggilan Tuan. Yang kedua, kelompok yang bernama Kristen, juga memanggil Yesus dengan panggilan Sayyid, Kurios, Tuan. Tapi mereka kelompok yang satu ini 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel. Kenapa? Karena melantik Yesus menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Maka dia menjadi hakim. Kalau dia menjadi hakim, berarti ada terdakwah. Kenapa hakim itu ada? Karena ada yang mau dihakimi. Siapa yang mau dihakimi? Mereka yang telah menuhankan Yesus. Nabi Muhammad, apa yang mau dihakimi Nabi Muhammad? Adakah yang kemudian umatnya menyelewengkan dirinya? Tidak ada. Ketika kemudian Nabi Muhammad mengajarkan fattakullah wa ati'ullah wa rasul, kami umat Islam mendudukkan beliau sebagai nabi, sebagai rasul, Rasulullah.
wa khataman nabiyyin. Kami mendudukkan itu. Apa yang mau dihakimi? Sementara ajarannya tamat semuanya, udah disampaikan semuanya. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Apalagi yang mau dihakimi oleh Rasulullah? Semua sudah diajarkan, semua sudah disampaikan, dan tak ada satupun kemudian pengikut beliau yang mempertuhankan dirinya sehingga dia harus mempertanggungjawabkan atas kelakuan umatnya. Tak ada. Berbeda dengan Yesus. Nah, tolak ukur penghakiman, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah, firman itulah yang telah aku sampaikan kepada mereka, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kalau di Al-Quran apa yang diterangkan kemudian tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Dan tidak ada satu dari ahli kitab pun yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa immin ahlal kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nabi Isa pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi mereka. Dia akan menjadi saksi. Nabi Isa ini menjadi saksi antara yang menuhankan dirinya dan yang mengajarkan kepada keturunannya atau kepada bangsa lain atau kepada umat lain bahwa dirinya hanyalah rasul, utusan. Dia akan menjadi saksi. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Jadi dia pada hari kiamat nanti bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saksi. Dia menjadi hakim nanti pada akhir zaman kedatangannya yang kedua, bukan pada saat hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan justru dia yang akan dihakimi di hadapan umat Kristen. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Orang Kristen akan berdalih, oh kami tidak bisa baca Quran. Yesus akan berkata, bukankah di dalam Bibelmu ada? Matius 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Tak ada alasan orang Kristen berdalih. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari kiamat nanti orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang menjadi pemujaan-pemujaan mereka terhadapnya akan diingkari oleh mereka. Lalu kemudian Allah menghakimi orang Kristen. Wahai saudara Kristen, wahai hambaku Kristen, ciptaanku, bukankah di dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh umat Islam bahwa kelak nanti di hari kiamat kamu akan dimusuhi oleh apa yang kamu sembah? Yesus memusuhimu kan? Dan pemujaan-pemujaanmu yang kamu lakukan kepada Yesus akan ditolak. Apa kata orang Kristen? Loh, kami tidak beriman kepada Quran. Tetapi Tuhan akan mengatakan, bukankah dalam kitabmu berbunyi, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu, wahai Tuhanku Yesus. Pada hari itulah Yesus akan berterus terang, aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kamu nggak baca itu Bible yang kau tenteng setiap hari. Mau kemana Kristen hendak mencari pembelaan? Al-Quran menghantamnya, Yesus dalam Bible juga menghantamnya. Kristen mau kemana? Tak ada jalan, Bung. Jadi kedatangan daripada baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan, wahai Kristen, Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk menghakimi kalian. Apa buktinya? Baca kitab kalian, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang menolak Yesus, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Perkataan yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Nah sekarang kalau umat Islam dan misalnya nih Bang Suma dihakimi bersama saudara Yosi. Bang Suma, ya paman, maju ke sini. Ya, kenapa Yesus? Kamu di dunia hidupmu kau tidak nyembah saya. Iya emang, kenapa? Loh kenapa kau tidak nyembah saya? Lah kamu bukan Tuhan kan? Menurut kau siapa? Ya saya memang bukan Tuhan. Kesaksianku di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah tuh, kau mengaku utusan bukan? Kesaksianmu kamu adalah utusan. Yes, bahkan kau katakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Betul? Betul Bang Suma. Lalu ada penghakiman untuk saya? Ada hukum untuk saya tentang itu? Oh tidak ada, kamu lolos. Apa yang mau dihakimi Yesus kepada Bang Suma? Enggak ada perintah Yesus, ibadahlah minggu, sembahlah aku, tuhankanlah aku. Jangan kau bersunat,
kemudian makanlah babi. Nggak ada perintah Yesus kayak gitu. Jadilah Kristen, tak ada. Nah, giliran Anda yang dipanggil. Saudara Yosi, ya paman, kadia. Gimana Sus? Lu menyembah gue dengan siapa? Ketawa dia bilang ke dia. Kamu menyembah saya, perintah siapa? Yosi, perintah ini, perintah Pak RT, Pak. Kau ke gereja siapa yang perintahkan? Perintah Bu RT. Yang perintahkan kau makan babi siapa? Pak Bom Bom. Terus yang memerintahkan kamu itu mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan juga selain daripada bapakku, itu siapa? Hah? Siapa yang ngajarin kamu? Ya banyak lah Pak. Nah, ada nggak ajaran saya? Nggak ada. Masuk kau ke neraka. Enyahlah daripadaku. Anda diusir. Bang Suma lolos. Jadi kalau Yesus itu datang menghakimi seluruh umat manusia, pertama, Yesus harus dikenal sebagai utusan. Dunia harus tahu. Yohanes 14 nomor 31 kata Yesus. Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Orang Hindu, Buddha, Islam harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi, taat kepada perintah Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada aku. Berarti Yesus ini, dunia harus tahu bahwa dia adalah hamba yang taat, alias dia adalah hamba yang suci, alias dia adalah seorang muslim yang taat. Dunia harus tahu aku adalah Tuhan. No, itu ajaran sesat. Dunia harus tahu bahwa aku adalah orang yang senantiasa mengasihi Tuhanku. Betul. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Betul. Umat Islam mengaminkan. Berarti kedudukan Yesus pada masa ini, ketika dia mengatakan dunia harus tahu, maka dunia harus mengaminkan Yesus itu adalah hamba yang taat kepada perintah-perintah Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Maksudnya orang Indonesia harus tahu, orang Jepang harus tahu, orang Afrika harus tahu. Aku Yesus adalah orang yang senantiasa tunduk berserah diri kepada segala perintah yang datang kepadaku. Berarti aku adalah Tuhan atau hamba Tuhan? Dunia harus tahu aku ini hamba Tuhan, aku ini Tuhan. Dunia harus tahu bahwa aku adalah hamba Tuhan yang taat. Lalu dari mana Kristen ini mendapatkan pengajaran Yesus itu adalah Tuhan? Dari makhluk roh yang mengaku-ngaku Yesus, Mesias palsu, Yesus palsu, yang membisikkan kemudian Paulus 13 kitab, yang mana kitab itu yang menjadi panduan orang-orang barat untuk menyembah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Itu silakan. nah, kalau saya sih dengar argumennya Bang Suma, saya seneng. Cuman gini, kalau saya simak, Bang Suma sama aja menyembah agama, bukan menyembah Allah. Karena gini, argumen Bang Suma bukan memberitakan tentang kebenaran yang sejati, tentang kebenaran Islam, tapi mengandung unsur pembenaran agama, merek gitu loh. Karena kalau Allah kan bukan agama Kristen, bukan agama Islam, bukan agama Hindu. Bang Suma bagus, hebat, tapi itu dosa loh Bang Suma. Karena apa? Argumentasi kita itu ironi gitu loh. Itu dosa besar itu Bang Sum. Serius. Bagus, gak seneng Bang Suma. Cuman karena apa? Perkataan kita yang ditonjolkan kemampuan berpikir, ego kita. Nah, kalau saya kan kenapa saya senang sama Bang Suma? Karena apa? Kita lagi dipermainkan dengan logika yang ada unsur kebencian tanpa Bang Suma sadar. Hanya karena menyenangkan netizen. Wah, itu dosa besar Bang Sum kalau menurut saya sih. Karena kalau saya kan begini, berpikirnya begini. Islam, Quran itu indah. Allah itu tidak mengajarkan umatnya, semua manusia, untuk berbantah-bantahan. Makanya saya nggak suka orang Kristen berbantah-bantahan, orang Hindu lebih baik sharing, asik, saling mendengarkan, pasti indah. Nah, saya tuh sayang sama Bang Suma. Justru dari kepintaran kita tanpa kita sadar kita itu udah dosa, ironi, karena menonjolkan kepintaran kita gitu. Itu kan manusiawi. Nah, saya tuh sebagai pendukung, sayang sebagai Bang Suma, saya ingetin, bukan soal pintar, ya nggak? Oke, lanjut. Iya, Masya Allah. Jadi apa yang saya lakukan, ya, ketika Al-Quran mengatakan jangan engkau berdebat, kemudian dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik.
Kan gitu. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Titik. Tetapi Allah mengecualikan kemudian terhadap orang-orang zalim. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahida wa nahnu lahu muslimun. Sama seperti Yesus berserah diri kepada Tuhan. Setelah ia menyampaikan kebenaran itu, orang mau terima, orang Israel mau terima ataupun tidak, EGP, kata Yesus, marilah, bangunlah, berdirilah, mari kita pergi dari sini. Yohanes 14 nomor 31. Itu kata Yesus. Lalu tugas saya sebagai seorang muslim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah seluruh umat manusia, apapun pekerjaannya, pendeta, pastor, apapun dia, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berlebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah kaidah dalam agama saya. Sehingga ketika saya berdebat, unsur yang saya sampaikan kemudian adalah Al-Quranul Karim. Karena Rasul Muhammad SAW menitipkan Al-Quran kepada kami umatnya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran agar Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, kalian tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, kami bertemu dengan ajaran Nabi Muhammad. Oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak ada pada kalian, ada pada kami. Sebagai wujud rahmatan lil alamin, oleh-oleh ini kusampaikan juga kepada saudara-saudara. Anda mau terima? La ikraha fid din. Anda tidak mau terima? Ya, tidak ada paksaan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikian Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan ruh Al-Quran itu sebagai perintah Allah kepada beliau. Sebelum Al-Quran kemudian Rasulullah SAW itu tidak tahu. Dia tidak mengerti apa itu Al-Quran sebelumnya. Dia tidak mengerti apa itu iman sebelumnya. Tetapi demi Al-Quran dijadikan oleh Allah kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan cahaya. Dan dengan Al-Quran ini Rasulullah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Oleh-oleh ini disampaikan oleh Al-Quran kepada saya. Nah, sebagai muslim yang mengajarkan ajaran rahmatan lil alamin, aku sampaikan kepada saudara, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia Allah mengutus seorang rasul yang ummi dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Masa kebenaran seperti ini saya harus sembunyikan dari Anda? Saya mengaku seorang muslim, penganut ajaran rahmatan lil alamin, melihat saudara saya sesat, masa hadiah yang terindah dari langit saya tidak sampaikan kepada saudara? Jangan Anda mengatakan saya berdosa. Enggak, saya menyampaikan rahmatan lil alamin. Rahmat Islam itu bukan hanya untuk Bang Suma dan Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran sudah ditumpahkan oleh Tuhan saya ke atas muka bumi ini. Siapa yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Tetapi apakah mungkin Anda mau beriman kepada Al-Quran tanpa penyampaian kami dari umat Islam ini? Oleh karena itulah apologet Islam ini dibentuk untuk menyampaikan kebenaran itu kepada kalian. Kami tidak egois, kami nggak rakus kebenaran Islam kami nikmati sendiri, melainkan kami sampaikan juga kepada kalian. Itu yang terjadi. Jadi jangan Anda katakan penyesat. Karena Yesus sendiri di dalam Bible saudara mengatakan apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 14. Tolong tunjukkan di agama Kristen yang mana item-item memuliakan Yesus itu. Satu, apa itu? Di dalam agama Kristen memuliakan Yesus. Apa? Apa? Yang bisa saya lihat secara pribadi kepada orang Kristen memuliakan Yesus itu yang mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Ke gereja menyembah Yesus, apakah itu memuliakan atau menghinakan?
Seorang wakil gubernur Anda panggil, wahai Pak Gubernur, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Seorang utusan Tuhan Anda panggil Tuhan, apakah itu memuliakan atau menghinakan? Wakil Pak Prabowo Anda panggil Presiden, wahai Pak Presiden, dia akan tersinggung, dia akan marah dalam hatinya, sebab Anda sedang mempermalukan beliau depan umum. Dia hanya seorang wakil presiden, Anda panggil sebagai seorang presiden, itu adalah memalukan bagi seorang wakil presiden. Begitu juga Yesus yang hanya utusan Tuhan Anda panggil Tuhan, itu bukan memuliakan, itu menghinakan. Coba Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Big Boss, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Kristen ada nggak di ajaran Kristen itu memuliakan Yesus? Satu item aja kalau ada. Silakan. Ya. Jadi keren. Kan udah bilang Bang Suma, kalau saya kan tuh awam. Cuman maksudnya begini, maksudnya kalau saya itu apa yang dibilang Suma kan itu saya nggak bantah, benar. Tapi seandainya Bang Suma lahir di Manado, tempat saya, pasti Bang Suma itu Kristen. Kalau saya lahir di Aceh, pasti saya Islam. Cuman bagaimana kita memahami Sang Pencipta, itu yang disebut kalau saya pribadi ya, itu hidayah hati yang lembut gitu. Ketika kita menyampaikan rahmatan lil alamin, kalau orang lain merasa itu tidak enak didengar, timbul rasa kebencian, rasa seolah-olah apa ya, saling menghujat, itu mah bagi gue itu mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, itu bukan rahmatan lil alamin, itu mah merusak apa ya, hati orang yang baik. Jadi Bang Suma bilang itu benar, nggak salah. Cuman di situ kalau menurut hati saya ya, mendengar ya, dari intonasi kalimat itu Bang Suma luar biasa mah, pintar. Cuman itu jangan kita lupa yang Bang Suma bilang tadi, itu betul, kita itu kan mensiarkan. Tapi kan kita lahir abad ini, dimana kalau kayak gue nih, gue lahir orang tua udah ngajarin gitu, Bang Suma lahir udah diajarin begitu. Nah, kalau kita itu saling menghujat atau gak memaksakan sesuatu, akhirnya kita itu menyakiti orang lain. Begitu juga dengan orang-orang Kristen yang terlalu dalam itu, saya tuh kurang terima, karena itu bukan kasih namanya. Kasih itu kuping surganya, mendengar enak gitu loh. Nah, kalau saya kan karena paham hati, bermain hati, Bang Zuma mau marah-marah, mau maki, saya tuh seneng karena Sang Pencipta itu memberikan software yang baik bagi Bang Zuma gitu loh. Cuman mungkin kita kan manusia, harus ada hal-hal yang kita mungkin proses waktu kita merubah atau apa ya, kira-kira begitu sih, bukan menggurui Bang, brother. Oke, baik. Ya, Oke, baik. Oke, Saudara Yosi, ada ungkapan saudara itu yang paling menarik buat saya. Andai Bang Suma di Manado, andai Bang Suma di Danau Toba, di Karo sana, atau andai Bang Suma itu di Toraja dilahirkan, maka Bang Suma akan menjadi seorang Kristen. Yes, kemungkinan besar ya. Tetapi akan muncul Bang Suma lain kan, yang berasal dari Islam. Itu udah pasti tuh. Karena kenapa? Antara kebaikan dan keburukan itu berjalan seimbang. Kejahatan dan kebaikan itu, antara hak dan batil itu akan berjalan seiring sejalan. Ketika Bang Suma lahir dalam keadaan Kristen, mungkin Anda Muslim, maka yang punya kewajiban menyelamatkan saya Anda. Anda yang punya kewajiban menyelamatkan saya. Nah, kebetulan saya di Muslim, Anda di Kristen, maka yang punya tugas untuk menyelamatkan Anda adalah saya sebagai Muslim. Sekarang Anda punya keselamatan di Kristen, oke, silakan Anda selamatkan saya menurut versi agama Kristen. Ajarkan kepada saya bagaimana caranya selamat di dalam ajaran Kristen. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan untuk menjadi selamat, jadikan Yesus itu Tuhan. Tak ada. Nah, sekarang Al-Quran saya mengajarkan saya, posisi saya sebagai Muslim, saya harus mengajarkan, menyampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang tadi itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Jadi tak ada alasan Anda berdiam diri ketika kemudian Anda Al-Quran, sampai Al-Quran pada Anda mendiamkan saya, yang kemudian Anda katakan saya terlahir di tengah-tengah Manado. Al-Quran mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah,
Mereka akan menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Coba Anda tanya diri Anda. Ketika saya menjadi Kristen, Anda tanya kepada saya, wahai Bang Suma, ya paman, kenapa Anda ke gereja? Saya tidak bisa menjawab, karena Tuhan saya mengajarkan. Nggak bisa saya menjawab kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada di dalam Bible. Perintah ke gereja nggak ada. Maka satu-satunya jalan yang betul adalah Al-Quran. Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Al-Quran? Yang sekiranya Anda Muslim dan Anda memahami tentang ilmu Islam yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Apa kata Al-Quran? Ini yang saya bacakan tadi. Apabila engkau kemudian menyampaikan kepada Bang Zuma, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah wahai Bang Suma, maka Bang Suma akan berkata, tidak, aku mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, yaitu pergi ke gereja menyembah manusia Yahudi bernama Yesus. Karena saya tidak bisa berkata bahwasanya diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi menyembah Yesus. Nggak ada dalilnya. Nggak ada perintah ke gereja, nggak ada perintah makan babi, nggak ada perintah untuk tidak makan hal-hal yang diharamkan. Kemudian maka apa satu-satunya jawaban saya? Tidak, saya nggak mau menyembah kepada Tuhan. Wahai saudara Yusi, saya hanya mengikuti mama, ayah, kakek, nenek moyang saya ke gereja. Itu. Lalu mau sampai kapan saya harus memperbodoh diri? Sementara di tengah-tengah saya umat Islam sudah menyuarakan kebenaran itu, sedangkan Bible yang saya tenteng siang malam sampai usia 40, 50, 60, 70 tidak memberikan apa-apa dalam kaidah prosesi keagamaan saya. Saya ke gereja hari Minggu, tak ada perintahnya dalam buku yang saya tenteng. Lalu dari mana asalnya perintah sekolah minggu, ibadah minggu? Dari mana asalnya kemudian menyembah Yesus? Tak ada dalilnya. Sementara Al-Quran, orang berbondong-bondong melakukan perintah-perintah Tuhannya ternyata tertulis di dalam Al-Quran. Lalu kemana hendak akal saya ini pergi ketika kitab yang saya anggap suci bertentangan dengan logika saya? Saya menyembah sosok manusia yang datang di tengah-tengah Yahudi yang mati dibunuh oleh orang Romawi. Kemana keseimbangan akal saya? Hidup di zaman modern, serba digital, masih menyembah manusia dari Yahudi yang mati dibunuh oleh Romawi. Otak saya mau kemana? Sementara kiri kanan saya Islam, ke depan Islam, ke belakang Islam, di mana-mana masjid menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya baca internet, apa arti Allahu Akbar? Oh, arti Allahu Akbar adalah Tuhan yang maha besar. Di mana-mana masjid bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa saya tidak bergeming kemudian? Kenapa saya tidak bergeming? Karena itu tadi, aku hanya mengedepankan doktrin dan dogma dari nenek moyangku. Itu yang pertama. Yang kedua, sederhana. Kakeknya Bang Suma dan kakek saya ketika Nusantara ini belum berbentuk republik, masih berbentuk kerajaan. Siapa yang datang kemudian di Nusantara ini mengobok-ngobok? Apa nama agamanya? Siapa nama Tuhannya? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama kitabnya? Kemana kakek saya pada masa itu? Kemana kakeknya Bang Suma pada saat itu? Dan andai saya hidup pada zaman itu, segerejakah saya? Serumah ibadahkah saya? Satu kitabkah saya dengan penjajah? Atau jangan-jangan saya akan berdiri sebagai pembela Nusantara? Atau jangan-jangan saya tampil sebagai pahlawan? Ketika saya tampil sebagai pahlawan, tidak mungkin saya satu rumah ibadah dengan penjajah. Pertanyaannya, kemana kakek nenek saya pada masa penjajahan? Apakah mereka satu tempat ibadah dengan penjajah? Notabene penjajah beragama Kristen, beragama Katolik. Nama tempat ibadahnya gereja, nama Tuhannya Yesus, nama kitabnya Bible. Kakek saya dan nenek saya pada masa itu di mana beribadah? Penjajah beribadah. Kakek nenek saya sudah tentu bertuhan. Di mana nenek saya, kakek saya pada saat penjajahan? Ketika agama Kristen di Indonesia dan oknum-oknumnya hari ini yang menyuarakan toleransi, yang menyuarakan di gereja-gereja agama Kristen itu kasih, andai saja mereka hidup sesama dengan penjajah, apakah dia punya malu untuk meneriakkan kemudian Kristen adalah agama kasih, Kristen memusuhi musuh, menyayangi musuh, kasihilah musuhmu, bla bla bla. Dan Kristen akan teriak, Islam adalah agama toleransi, Islam agama teroris. Apakah itu bisa terjadi? Andai saja oknum-oknum yang teriak ini sesama dengan penjajah. Sedangkan kiri kanan yang menjadikan kuburan 40 jiwa adalah mereka yang teriak haleluya. Yang menyerang pondok pesantren, yang membunuh para kiai, yang membunuh para santri, yang membakar masjid adalah mereka yang teriak haleluya.
Ya, mereka menenteng kemudian kitab yang bernama Bible, rumah ibadahnya gereja. Habis ibadah mereka menembaki penduduk pribumi ini. Apakah masih ada pendeta yang mengajarkan kemudian estetenias seperti itu, menggaungkan bahwa umat Islam itu seperti ini kejamnya? Apakah bisa? Tidak bisa. Karena umat Islam kemudian bersatu dengan orang di luar Islam memperjuangkan kemerdekaan ini, barulah negara ini aman merdeka. Habis itu orang yang mengatakan bahwa Islam itu intoleransi, Islam itu teroris, kemana pada masa penjajahan? Kemana kakek nenek mereka? Kenapa mereka seagama dengan penjajah? Apa yang salah? Seperti itu, Paman. Jadi kalau kita berbicara, kenapa Bang Suma begini, struktur akal mengajarkan itu. Ingat, pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Sehingga dia mengutus manusia dengan chip yang dalam otak kita, dalam kepala kita ini berupa akal, dititipkan oleh pencipta kita untuk membedakan kita dengan hewan. Lalu Tuhan mengutus para nabi membawa kitab suci sebagai panduan. Akal dan kitab suci harus terkoneksi. Tidak boleh kemudian koslet antara akal dengan kitab suci. Apabila ada agama kitab sucinya koslet, tidak berkesinambungan dengan kemampuan akal, maka agama itu bermasalah. Kalau agama bermasalah, itu sudah pasti bukan berasal dari yang maha tahu. Kalau dia dari manusia biasa, tentu banyak kontradiksi dan kontroversi yang ada di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran tidak pernah kemudian kontradiksi dengan akal, tidak pernah kontradiksi dengan zaman, tidak pernah tertinggal oleh kehidupan manusia secanggih apapun zaman itu. Itulah kami umat Islam. Demikian. Thank you. Ini terakhir nih. Silakan. Saya tuh paham. Saya diulang-ulang Bang Suma itu penjelasannya itu sangat menguasai. Tapi begini maksudnya. Itulah akibat mau siapapun itu orangnya. Ketika orang itu menyembah agama bukan sang ilahi, itu akan ada unsur keegoan dan kebencian. Karena apa? Salah kamar. Tapi ketika umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha menyembah sang ilahi, itu tidak akan terkotak-kotak. Tapi ketika orang menyembah merek, itu akan timbul ego pembenaran bahwa gua itu yang paling benar. Lu salah, lu harus. Saya udah ulang-ulang. Koreksi ya. Kan sang pencipta itu tidak punya KTP, nggak punya KTP Kristen, Hindu, Buddha. Masa sih nanti di akhirat dia mau pisah-pisah, lu nggak boleh, lo Kristen, lu nggak boleh, lo Islam, lu nggak boleh Hindu. Aneh kan sang pencipta begitu. Maksud aku gini, sebenarnya agama itu yang udah ada sekarang, ketika orang itu mempelajari itu secara pribadi, hubungan imannya dengan ilahi, itu pasti indah. Tapi ketika iman itu hanya dikelola dengan logika, membela merek, membela agama, itu pasti akan tersesat. Contoh begini, begitu banyak teman-teman saya dulu, saya kan di lingkungan muslim semua. Ketika mereka dalamin Quran, mereka jadi membenci saya. Dulu kita asik-asik banget, Bang Sum. Teman-teman saya, ketua DKM, sekretaris, itu CS-an saya semua. Tapi ketika ada 1-2 orang yang mendalami agama, kenapa jadi error begini ya? Hati nurani saya. Tapi saya cuma diam. Malah saya pribadi, saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia itu berubah. Karena mungkin dia dapat guru yang salah. Karena mungkin dia itu yang seperti Bang Suma bilang tadi. Karena kan begini, seperti Bang Suma kalau misalnya ngomong kayak tadi nih, itu indikasi itu jadi kayak semacam model bukan orang damai mendengarnya, tapi memprovokasi umat Islam untuk membenci agama lain. Kalau menurut saya ya, itu dibenci sama Allah. Jangan salah Bang Suma. Memang betul orang mendengar. Kalau orang nggak mengerti, pasti dia seneng karena membela agama. Tapi esensinya kita sedang berbuat dosa karena kita didengar banyak orang. Nih Bang Sum, yang menilai itu orang lain yang paham dengan hati ya, bukan benci. Ketika Bang Suma berargumentasi, orang-orang yang punya hati nurani yang baik, mau dia Islam kayak Kristen atau apa, pasti sebagian tidak terima. Tapi kalau orang tidak mengerti, oh ya seneng. Itu masukan saya ke Bang Suma. Andaikan nih, Bang Suma kan luar biasa lah, namanya saya juga baru kenal. Cuman sepintas-sepintas saya lihat atau apa, saya suka. Tapi gini, saya menasehati dikit. Coba lebih ke arah ke keislaman yang universal.
Kalau Bang Suma terjun begitu terus, itu nanti apa? Itu istilahnya menghukum diri sendiri loh Bang Sum. Karena agama ini supranatural. Serius. Supranatural. Takutnya yang kita anggap dengan logika. Terus kita sementara kayak saya nih berusaha membela agama atau apa. Kita kan nggak boleh. Teman-teman saudara-saudara muslim mendengar pasti nggak terima. Karena mereka mungkin nggak paham. Kalau saya sih apa aja Bang Suma bilang saya seneng. Karena kan nggak mungkin kita satu kepala, satu paham. Itulah fungsi mengasihi, menyayangi. Itu loh Bang Suma. Lanjut, thank you, sorry. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Jadi sebagaimana kemudian agama itu diutus melalui para nabi, dalam hal ini ajaran, saya mengatakan bahwa agama saya juga harus disampaikan. Qul huwa nabaun azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Maka Al-Quran ini saya harus sampaikan. Karena ini perintah. Karena ini berita besar. Bukan hanya diberitakan di masjid, di kajian-kajian internal Islam. Al-Quran saatnya disampaikan kepada kaum kafir. Mereka mau terima atau tidak terima, itu terserah mereka. Qul huwa nabaun azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun. Yang kemudian manusia berpaling darinya. Makana liya min ilmi bil malail a'la iz yakhtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mahul a'la, al-mala'ul a'la, malaikat. Ketika mereka membantah-bantahan, ketika manusia hendak diciptakan kemudian, in yuha ilayya illa annama ana nathirun mubin, yang diwahyukan kepada aku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ini pernyataan Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai pemberi peringatan. Saudara kemudian mau menerima silakan. Tidak ada paksaan untuk beriman kepada Quran. Nah, akan tetapi kami yang telah mendengarkan pernyataan-pernyataan Allah melalui Al-Quran ini, iblis menyatakan dan dinyatakan oleh Allah, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini adalah bagian yang menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Nah, sehingga ketika Al-Quran datang, ya harus disampaikan. Anda mau terima, tidak mau terima, la ikraha fiddin. Sekarang kalau saya menyampaikan berita benar, berita besar tentang keselamatan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Al-Quranul Karim, loh, kok saya dijadikan sebagai cap pendosa? Sementara orang yang mendengarkan, yang menerimanya itu adalah orang yang melembutkan hatinya dan menggunakan akal sehat. Mereka akan menerima itu dan mereka akan dihantarkan kepada hidayah menuju Islam. Sementara orang yang memang sombong sama seperti iblis akan semakin kuat pengingkarannya terhadap Al-Quran. Kenapa? Sombong, iri, dengki. Apa sih Al-Quran? Apa sih Bang Zuma ini? Alah, kan begitu. Semua pun uyung fahum la yarji'un. Karena Allah mengatakan, sumpah iblis ini, dia mengatakan bahwa aku akan menjadikan keburukan itu menjadi sesuatu yang indah bagi orang-orang kafir. Itu kata Quran. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan bahwa tak ada manfaatnya, hanya menyesatkan, kemudian saya rasa itu keliru besar. Kenapa? Karena setiap kita manusia itu diberi akal oleh Allah. Akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya kecil yang dengan akal ini kemudian kita manusia mampu membedakan kemudian segenap kualitas objek. Mana yang betul, mana yang salah. Maka mana yang kemudian perlu untuk kita lakukan, mana yang tidak perlu untuk kita lakukan. Karena akal ini terus mencari dan mencari kebenaran-kebenaran baru. Akal ini mengajak kita manusia menuju melangkah lebih jauh guna menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban kita sebagai manusia. Kalau kita masih kolot, masih menyembah kepada sesama kita makhluk, lalu apa buat apa akal ini kita diberi? Buat apa akal ini kita diberi? Kalau kita kemudian mengatakan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, memang betul. Tetapi tidak semua agama itu kemudian menjadi lolos dari iblis. Agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, yang lolos dari cengkraman iblis itu adalah agama yang kemudian didatangkan dari para nabi. Hanya itu saja. Yang dibengkokkan kemudian itu sudah ditunggangi oleh iblis. Nah, kami yang tahu itu.
Kami yang mengerti tentang itu. Kami belajar Al-Quran, kami belajar Bible. Ketika kami menemukan ketimpangan kemudian terhadap Bible dan orang Kristen dan kitabnya, kitab Bible dan penganutnya tidak kemudian sinkron terhadap keduanya, maka sebagai Muslim rahmatan lil alamin kami hadir untuk mengingatkan itu. Tadi di awal saya mengatakan, adakah orang Kristen memuliakan Yesus? Mana tunjukkan satu kemuliaan yang Yesus terima dari orang-orang Kristen? Tak ada sedikit pun. Tapi apakah itu seketika diimani dan dipercayai? Tidak. Kenapa tidak dipercayai ungkapan-ungkapan saya? Ya karena ada iblis yang senantiasa menghalangi. Ada iblis yang menutup hati. Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadari. Nah, itu yang terjadi sekarang. Saya menyampaikan kebenaran. Ketika Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima pun tak apa-apa. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Demikian. Mungkin ada yang lain, Bang Suma. Thank you. Iya, sama-sama Bang Yosi. Ya, Bang Suma. Telah menyuruh iblis untuk mesesatkan manusia. Tugas iblis apa Bang? Menyelamatkan manusia. Menyesatkan manusia. Itu kan ada Iya. dalam Al-Quran. Iya, pertanyaan saya. Minta izin agar dia menyesatkan manusia sampai gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, apakah iblis itu bertugas untuk menyelamatkan manusia? Karena iblis yang menghadiahkan korban di atas salib. Bang, jawab Bang, jangan diam Bang. Apakah iblis punya tugas untuk menyelamatkan manusia? Bang, karena gara-gara iblis lah sehingga kamu mendapatkan korban di atas tiang salib. Maka kamu harus berterima kasih kepada iblis, karena iblis telah menyerahkan Yesus yang telah dilakukan Allah kamu Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Beda Tuhan kita ya, Allah kita beda. Allah ya memang beda. Sekarang kalau apa yang telah dilakukan Allah yang Maha Kuasa, kamu bilang untuk menyelamatkan umatnya, kok malah Allah mewajibkan umatnya masuk neraka dulu untuk penyucian? Gimana dong ceritanya? Markus 9:49 seluruh manusia 71 sampai 72. Oke, habis itu pun yang tidak mendatangi neraka. Mendatangi. Oke, nah sekarang Markus 9 itu gimana Bang? Markus 9:49. Tidak ada satu manusia pun yang tidak masuk ke dalam api neraka. Gimana Bang? Dan dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 3:15, Tuhan mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan. Tetapi kalau di Kristen, setan bersahabat dengan Kristen. Gimana itu Bang? Setan atau jin kan saudara kalian. Gimana sih hadisnya? Gimana dong? Setan itu beragama Islam. Gimana sih? Jangan tolak dong ke mata penguama. Sekarang begini. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Tersulis. Itu dulu. Selesaikan itu dulu. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Itu dulu dong. Itu dong. Ayo dong. Apa yang telah dilakukan? Ayo dong. Jawab dong. Apa jawab. Allah Jawab yang lakukan untuk jawab dulu. Jawab dulu dong. Salib itu hadiah dari Tuhan. Yang ianya salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Itu dulu. Muhammad ayat 7 mengatakan kan harus tolong Allah dulu baru. Sayangnya Anda tidak bisa berdiskusi. Anda nggak bisa ngibulin kami. Kamu malu dengan Al-Quran. Itu aja intinya. Loh, saya barusan bahas Al-Quran kok. Saya barusan bahas Al-Quran. Apa yang sekarang pertanyaannya. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Kan gitu. Itu aja sih saya. Saya cuma ingin jawaban dari pertanyaan saya ini. Allah kami melindungi umat. Mana dalilnya? Allah kami melindungi orang-orang tidak bersunat. Mana dalilnya? Tuhan kami melindungi orang-orang pemakan babi. Mana dalilnya?
Kalau saya mau menguraikan dalil yang sama seperti di dalam kitab saudara yang Anda tuduhkan dalam Al-Quran, Anda akan menangis darah. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayub 1:12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang ada dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Berfirmanlah iblis, Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Oke. Banyak dalil-dalil dalam kitab saudara. 1 Samuel 19:9. Tetapi roh jahat alias iblis yang berasal dari Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Elohim menguasai Saul sehingga ia memulai mengoceh seperti orang gila di rumahnya. 1 Samuel 16:23. Sejak saat itu, kalau roh yang disuruh Tuhan Yahweh datang dan mengganggu Saul, Daud segera mengambil kecapi dan memainkannya. Sejak itu kalau iblis yang disuruh Yahweh datang dan mengganggu Saul. Wow. 1 Samuel 16:16. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila iblis yang berasal dari Elohim hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. 1 Samuel 16:15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah iblis yang datang dari Yahweh mengganggu engkau. 1 Samuel 16:14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh iblis yang berasal dari Tuhan. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Wow, Tuhan menetapkan malapetaka. Wow. Lalu kemudian mana lagi tertulis? 1 Raja-Raja 22. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan, lalu berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh iblis, roh dusta dalam mulut semua nabinya. Tuhan kemudian berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Wow, Tuhan bekerja sama dengan setan. Wow. Selamat malam. Ya, agamanya apa, Bang Sepul? Saya mantan misionaris. Mantan misionaris. Sekarang masih atau mantan ya? Saya sudah Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Salam kenal Bang Yudi. Berapa tahun bang? Bang berapa tahun jadi misionaris? Saya jadi misionaris lebih kurang 10 tahun. Waduh. Wah. Itu Bang Sepul, terorganisir atau main sendiri atau ada kelompoknya bang? Ini sebenarnya terorganisir ya. Kalau dapat Kita- pasien dapat ini reward. Gimana tadi? Kalau dapat pasien dapat hadiah. Bukan hadiah. Memang udah target itu, maksudnya strategi gitu. Untuk murtadkan orang Islam gitu ya. Iya, kalau kita dulu, tapi maaf ya, kita dulu memang udah misinya seperti itu ya, apa boleh buat, kita laksanakan dahulu. Akan tetapi, ternyata hati nurani kita itu berbenturan dengan kata mulut, jadi nggak sesuai. Ternyata kebenaran itu adalah merupakan sesuatu yang abadi, sesuatu hakikat yang sebenarnya, sehingga kita berdosalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kata hati nurani kita, sehingga kita berhijrah untuk memeluk agama Islam.
Kalau dulu Pak Gultom ini sasarannya yang mana Bang? Sasarannya anak-anak cendekiawan, muslim atau orang-orang gimana? Atau dari desa ke desa apa? Sasarannya gimana Bang? Kalau sasarannya biasanya orang ekonomi menengah ke bawah. Itu kan nggak langsung suruh murtad kan, gimana cara awalnya Bang? Kita memberi suatu embel-embel atau memberi sembako gitu ya kan. Memang pada umumnya sasarannya orang-orang miskin lah gitu. Itu biasanya ada di pinggiran perkotaan, di pedesaan atau daerah-daerah yang terisolir. Termasuk daerah bencana gitu ya Bang? Iya betul sekali. Jadi memang saya udah mohon maaf ya, saya sudah beberapa kali mau naik. Ya alhamdulillah sekarang saya dinaikkan. Makasih Bang Juma. Sama-sama Bang Yudi. Sukses selalu Bang. Bukan Pak Yudi Bang, Pak Gultom. Oh, sorry. Kalau nama kita sudah diganti Saiful Anwar Gultom setelah Muslim. Ah, Masya Allah. Tadinya siapa Bang? Sebelumnya nama saya Haris. Kondo Mengkendek. Oh gitu. Haris Warsito. Oh. Saya orang Medan Bang, saya orang Batak dari Medan. Di Medan pun masih jauh, di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi saya mohon petunjuk, mohon arahan, pembinaan. Saya baru belum sebulan saya memeluk agama Islam. Saya minta petunjuk, arahan, bimbingan dan pembinaan agar saya itu bisa mempelajari agama Islam gitu loh Bang Juma. Tolonglah gimana caranya gitu. Baru sebulan Bang? Baru sebulan. Kenapa bisa Bang? Faktor apa? Faktor utamanya? Faktor utamanya kita kan sering meriset Al-Quran. Oh, belajar. Iya, belajar Al-Quran. Lagipun saya memang gimana ya, begitu mendengar tausiah ataupun ceramahnya Bang Juma, saya bergetar loh. Karena apa-apa yang disampaikan Bang Juma itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Jadi saya pun kalau mau marah pun saya nggak bisa marah, karena apa yang diomongkan, yang sampaikan itu semuanya fakta, ada dalilnya semua. Jadi kita pun ya nggak bisa lah mau bilang apa-apa. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya Bang. Artinya mengguncang itu ya Bang, mengguncang jiwa. Sangat mengguncang, karena begini, salah satu kutipan dari apa yang disampaikan Bang Juma kemarin itu terkait mengenai original teks Alkitab. Selama ini kita nggak tahu di mana original teks Alkitab itu mengatakan seperti Bang Juma katakan, ternyata kita bertuhankan ke Theos selama ini. Ini baru saya sadari. Saya salah seorang sarjana teologi lulusan Universitas Nomensen Sumatera Utara. Bah, jangan. Jadi begitu saya mendalami Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak kita temukan di kitab-kitab lain. Apa-apa itu? Kalau saya meriset, begitu saya mendengar tausiah Bang Juma selama ini, saya merasa berkewajiban untuk mempelajari ataupun meriset Al-Quran. Loh, ada apa isi Al-Quran sebenarnya, kan begitu ya kan Bang Nandar ya? Jadi setelah saya riset, saya menemukan beberapa bahasa ataupun abjad ataupun kalimah-kalimah yang tidak dimengerti oleh manusia. Salah satu di antaranya yang terpanjang ada itu di surat Maryam. Di mana di surat Maryam itu ada kaf, ha, ya, ain, sod. Jadi kalau kita lihat di sampingnya, para ulama Indonesia menerjemahkan hanya Allah yang tahu, kan begitu. Jadi saya pun ini kitab ada kalimat tapi tidak dimengerti oleh manusia. Jadi saya berpikir berarti ini salah satu hak prerogatifnya Allah, yaitu istilahnya misalnya kayak buatan Inggris lah, buatan Inggris misalnya made in England, buatan Cina made in China, buatan Indonesia made in Indonesia. Berarti Al-Quran made in Allah, seperti itu saya kira. Jadi
Saya pun kagum lah. Saya terkagum melihat ini, dan ini belum pernah saya sama sekali melihat yang seperti ini. Berarti menandakan Allah memberi materai bagaikan ditempel bahwasanya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti itu Bang Juma. Saya memang menangis, sampai saya menangis melihat itu. Ya, Masya Allah. Dan insya Allah saya pun sekarang sudah bisa membaca Al-Quran. Saya bisa membaca Al-Quran itu dalam tempo waktu sekitar 3 minggu. Masya Allah, luar biasa. Iya, seperti itulah. Saya yakin dan percaya bahwasanya di ayat pertama Al-Baqarah itu, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi saya setelah diberi Allah materai, Subhanallah. setelah Allah memberi materai menandakan bahwasanya Al-Quran itu adalah produk ilahi, dan di ayat pertama pun menyatakan bahwasanya tidak ada keraguan di dalamnya. Saya pun merasa tersungkur. Saya merinding saya membacanya, enggak tahan jantung saya membacanya. Ternyata selama ini saya bergelimang dosa. Saya telah banyak mengkristenkan orang, hampir 1000 orang saya kristenkan orang di berbagai daerah di Indonesia. Allahu Akbar. Jadi saya sebenarnya memohonlah petunjuk pada seluruh apologet Islam Indonesia, karena saya mengetahui bahasanya apologet Islam Indonesia adalah orang pertama, ring pertama yang membela agama Islam di Indonesia pada umumnya. Saya memohon pada Bang Zuma, siapapun yang ada di sana, Bang Nandar, memberi arahan ke saya agar saya bisa mempelajari agama Islam dengan sempurna begitu, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, Bang Juma izin bentar. Waalaikumsalam. Memang sektor kita ya. Silakan. Nah, Pak Gultom di Sibolga, Pak ya. Sekarang saya sudah ada di Jakarta karena demi keamanan saya diteror oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya melarikan diri ke Jakarta. Oh gitu, berarti di ini Bang Andi deh kalau di sana, atau nanti ada dari ini kan MCI juga di sana. Monggo Bang Andi. Ya biar dia berkisah dulu, tapi ini bukan framing ya Pak ya. Nah, maksudnya ya, karena dibawa ya tahu sendiri lah Pak. Saya diislamkan di Tapanuli Tengah, dan saya pun membawa surat Islamnya dari KUA, dari kantor urusan agama, dan satu lagi dari Majelis Ulama Indonesia cabang Sibolga. Lanjut dulu Bang Handi, saya ada telepon Bang Handi. Lanjut, saya monitor, silakan. Jadi posisi saya sekarang di Jakarta ada di Cikini. Bisa bertukar nomor Pak Gultom? Boleh, silahkan. Boleh, nomor saya ada di situ. Boleh saya sebutkan nomornya? Jangan disebut Bang. Oke. Nanti teman-teman yang tulis nomor saya di bawah ya. Oh, jadi ini nomor Bang Nandar. Nomor saya di Selebes Bang. Kita dekat kok, nggak jauh dari Cikini juga sih. Ya, tolong ditulis nomor saya di bawah biar Pak Gultom nyatet. Oh, sebentar ya. Umur saya memang udah lumayan ini. Umur saya udah 57 tahun. Jadi dicatat pakai pulpen, pena. Enggak, nanti di bawah ya, ada nanti yang tulis di bawah. Oh, tuliskan Tulis aja, Bang. itu nomor saya Bang di bawah. Oke deh. Yo. Ya Allah ya Rob. Kasihanlah sama saya Bang, minta tolonglah. Saya diteror, terus diteror. Emang biasa itu Pak Gultom. Kalau memeluk Islam itu ya perjuangannya panjang Pak. Iya, mungkin apa namanya, saya kan disekolahkan, saya dulu itu dapat beasiswa, saya termasuk mahasiswa terbaik pada saat itu. Mungkin mereka merasa kecewa karena ini kan tugas saya sebenarnya mau ke Jambi ini. Tugas saya ke Jambi, ada di Jambi itu orang-orang Mentawai atau orang-orang suku anak dalam. Sebenarnya tugas saya mau ke sana, tapi saya nggak mau tekan kontrak karena kata hati saya dengan kata mulut saya nggak sesuai lagi, udah berbenturan gitu. Padahal dulu Anda bahagia dengan keuangan waktu itu. Kalau keuangan saya kira insya Allah memang kalau kita difasilitasi, tapi saya udah tua loh, saya bercermin, oh saya pun udah punya uban, ya Allah. Kalau saya melakukan seperti ini, lalu bagaimana kehidupan saya di kampung seberang, begitu saya berpikir. Karena saya yakin setelah saya meneliti Al-Quran, saya yakin bahwasanya kehidupan yang lebih abadi itu ada di akhirat, katanya ada di kampung seberang lah gitu. Jadi itu lebih abadi. Kehidupan dunia katanya sementara. Jadi saya pun berpikir, loh setelah mati saya nanti kemana ya? Saya berpikir begitu sendirian.
Jadi Tadi abang di Universitas apa tadi? saya sekolahnya, Ya. saya dulu di Universitas Nomensen Sumatera Utara, Oh, Nomensen ya. jurusan teologi. Saya STH, sarjana teologi. Mempelajari ini nggak bang? Islamologi. Iya, dipelajari juga. Dosennya siapa ya? Orang Muslim apa kalangan sendiri? Ada apa dosennya yang orang Kristen. Bagaimana caranya mempelajari Al-Quran yang ngajarin orang Kristen? Dia pun mungkin belajar dia. Tapi ada juga memang studi bandingnya di sana. Kalau abang cukup ininya bang apa namanya bisa open camp, abang bersedia open camp nggak bang? Maksudnya pengen kemana? Tatap muka biar kita tidak menganggap apa ada prank ini loh. Oh, boleh, boleh, Boleh ya? boleh. Boleh di follow teman-teman biar beliau nanti open camp ya. Ya, Masih Udah dicatat. 111 pengikutnya. Iya, udah dicatat nomor saya bang. belum tadi belum di. Tolong Silakan di follow teman-teman ya yang ada di bawah. Sebentar dulu Bang Nandar ya. Saya bukan Bang Nanda, Handi nggak apa-apa, sama aja lah. Ini Bang Andi. Iya, Oh iya ya, sebentar saya ambil dulu pena ya. iya. Sebentar ya. Tulis lagi teman-teman di bawah nomor aku. Biar kita nggak nyangka apa namanya sandiwara apa segala macam. Aduh, udah datang, udah telepon Nandar ini loh. Ditulis lagi nomor saya di bawah teman. Ketinggalan tuh tadi setelah kebablasan. Sebentar ya. Hmm. Ya Allah ya Robbi. Mana no pena aku ini? Tuhanku. Bisa. Mana pena dari sini? Sabar aja dulu bang, santai nyarinya. Belum ada juga yang ngetik di bawah. Tulis dong di bawah nomor aku biar beliau nanti bisa ketemu nanti. Besok kan weekend nih. Soalnya besok sore kalau telepon abang ada di saya, besok sore saya temuin bang. Mau kirim si Nandar nomor nanti Bang Andi si Juma. Hidup di Lampung. Gak bisa 2 kali. Kalau abang yang menyebutkan nomor abang banyak nanti yang nelpon. Iya, makanya saya pun iya, benar. Tolong dirahasiakan nomor saya dulu ya. Ya nggak berbat nanti nomor abang nanti tuh. Kalau telepon saya yang abang tulis aman. Di mana Bang Andi? Belum nampak nomornya tadi mana? Ini Coba teman-teman ditulis nomorku di bawah. Diulang. 0. Bentar. Ya, tunggu ya ada yang nulis. Iya. Lagi dong, cepetan. Itu tuh bang, Ya, udah. terbanyak terkirim tuh. Aduh, kehapus. Itu bang, sama men. Nih. Nah ini. Udah kelihatan bang? Udah siap. Gimana tadi apanya tadi mau video call ya? Belum bisa kayaknya. Udah berapa Pak Arif? Jangan video call bang, sini aja nanti open cam di sini. Open kan langsung dia open. Belum bisa kayaknya. Belum bisa, harus turun dulu. Masih 600, masih 600. Masih 900 bang, tunggu 1000 dulu. Yuk. Sabar dulu aja, kita ngobrol dulu aja. Ada yang mau nanya-nanya dulu sama Pak Gultom, silakan. Sampai tunggu 1000. Oke. Saya mau tanya apa namanya? Terkait mengenai Trinitas atau Tritunggal ataupun Three in One. Jadi saya meragukan itu, nggak benar itu adanya itu. Kalau yang namanya orang Batak, ini yang bikin kita ragu. Kalau Tuhannya orang Batak itu Debata katanya. Jadi sementara di original teks itu jauh berseberangan dengan apa? Dengan bahasa di daerah-daerah, dengan bahasa suku-suku yang ada di Indonesia, nggak sesuai dia. Jadi kita pun sering didoktrin gitu loh. Apapun ceritanya doktrin akal sehat kita mati jadinya. Jadi saya melihat di Al-Quran itu banyak tertulis di situ, ada la'allakum tattaqun, ada di situ la'allakum tuflihun, bahwasanya Allah menyuruh untuk dipergunakan akalnya untuk mengenal Allah. Jadi kalau agama tanpa akal kayaknya keliru. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Juma.
Tapi yang ingin saya tanyakan, ada satu hal yang saya tanyakan terkait mengenai ketuhanan Yesus Kristus gitu. Apa namanya? Apa mungkin Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% Tuhan? Ini kayaknya nggak logika. Lalu bagaimana menurut tanggapan Bang Juma mengenai hal ini gitu? Tinggal 150 lagi teman-teman. Silakan di follow. Ya di follow dia. Kalau kita yang jawab nggak enak bang, karena kita muslim teman, nanti dikira monolog. Abang lah yang berkisah. Kan dulu abang sekolah di STT pasti belajar. Ya saya rasa abang lebih senior lah menjelaskan trinitas itu. Kalau kita menjelaskan bukan pada tempatnya, karena kami muslim. Nanti dia bilang sok tahu lu gitu. Kalau abang kan pernah mengalaminya gitu loh Pak Gultom. Iya memang iya sih. Gitu. Iya. Tapi oke, nggak apa-apa. Ini kebetulan mendekati Natalan, jadi kita bicaranya pun saya takut saya sekarang posisi saya kan ada di Cikini, jadi banyak orang-orang yang mengintai saya gitu loh, jadi saya sedang bersembunyi di salah satu tempat ini. Ini barusan ada Pak Haji nelpon saya kalau Pak Gultom butuh tempat di rumah saya bisa. Jadi nantilah setelah kita ketemu ngobrol-ngobrol ya. Ya silakan Pak Gultom. Pokoknya saya memohon dengan sangat meminta tolong pada bapak-bapak semua, gimana agar saya itu dapat beribadah dengan baik. Saya bisa beribadah, bisa belajar, mohon bimbingan, arahan, petunjuk. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran dan hadisnya gitu. Karena kita seorang mubalik, saya juga seorang mubalik. Alangkah baiknya saya dituntun agar bisa saya profesi saya itu dialihkan ke Islam gitu. Maksud saya Bang Andi. Iya Bang. Tapi nanti abang KTP-nya udah berubah? Belum? KTP saya sudah dirubah. Terus sertifikat mualafnya ada? Udah dibawa terus? Ada sertifikat mualafnya. Nanti kalau bisa open cam diperlihatkan ya Bang, supaya nggak ada fitnah. Gitu boleh. Ya. Boleh Ya, saya tinggal perhatikan. 100 teman-teman ya. Tinggal 90. Jadi saya memang ada yang membimbing saya kemarin di Sumatera Utara, tapi karena kondisi keamanan kita nggak kondusif, sehingga terpaksa saya terbang jauh untuk menenangkan saya gitu, Bang Andi. Jadi abang ini memeluk Islam karena belajar sendiri, bukan karena mimpi gitu, bukan ya? Bukan, karena riset kita meriset Al-Quran. Artinya selama ini apa yang Anda ucapkan waktu misionaris itu tidak sesuai dengan hati nurani, begitu ya Pak ya? Iya benar sekali. Karena kenapa kita harus mesti berbohong padahal kebenaran kita sudah tahu kan gitu Bang Andi. Bang Hendy, boleh aku nanya Pak Gultom? Entar udah 1.000 ya? Parit, pantau Parit. Parit. Entar dulu Pak, sabar dulu Pak. Sudah 1000. Pak Gultom, bisa Anda keluar dulu? Boleh. Gultom, keluar Boleh, TikTok boleh. dulu, baru masuk sini lagi. Turun dulu Bang Gultom. Turun dulu. Sebentar ya. Ya, supaya bisa open cam. Oke. Lastri aja Rejul open cam. Keluar TikTok dulu Bang. Keluar TikTok dulu baru open cam. Keluar baru masuk kembali. Minta permintaan lagi naik ya, di multi nanti. Iya, turun dulu. Turun dulu. Jangan lupa ya turun dia. Ya, saya cuma menyampaikan sedikit aja Bang Jumo ya, Bang Andi. Alhamdulillah ya, kedatangan Ya, Bang. Kodonde yang masih 2 hari di Medan, ada 3 yang mualaf. Hari ini 2, cewek 1, Cina 1, yang laki-laki Cina. Kemarin Cina 1. Alhamdulillah. Masya Allah. yang mualaf. Di Medan ya Bang, di kota Medan ya Pak. Iya betul Bang Andi. Masya Allah. Kalau nggak salah Kodoni masih di sana ya? Udah balik? Masih hari Senin kayaknya pulang. Besok kami mau ke Brastagi, mau ke inilah tempat apa namanya, minoritas Islam di sana. Oke. Baik, salam buat beliau, sehat-sehat selalu, semangat. Nah ini Pak Gultom udah naik nih, udah bisa kayaknya tunggu ya. Sabar ya Bang. Saya nggak open cam nih. Saya minta dia open cam, boleh bisa nggak ya? Udah bisa. Diterima Pak, itu diterima. Oh iya, sabar. Hati-hati yang tidak layak masuk kamera ya.
Tuh ya udah bisa. Ini dia. Pak Kultom. Oh, ini sertifikatnya. Iya, benar. Nampak Bang Andi? Nampak Bang. Nah, ini dia. Berarti ini nggak framing, benar-benar A1. Terima kasih Pak Kultom atas kejujurannya. Ini Dari rekomendasi dari MUI juga ada Bang Andi. Boy, mantap. Ini Keluarga dari Pak gimana Pak? Keluarga ditinggal dong? Gimana keluarga? Ada istri? Iya, saya tinggal. Ini dari apa? Oh, dari Basnas. Iya, Oke. ini dia. Nanti Abang besok saya antar ke masjid ini Pak di Menteng Pak. Di Menteng. Iya, saya pun di Menteng sekarang di Cikini. Oh, di situ. Iya. Oh, itu mah teman saya semua di situ Pak. Dekat dengan pengadilan tinggi, pengadilan Iya, Tata Pak. Usaha negara. Ustaz Kainama sering di situ, Ustaz Uno. Dulu waktu Brother Hijab datang ke situ semua. Ya nantilah Pak, seolah ketemulah. Semalam saya minta tolong sama Ustadz Pak Fadlan yang ada Mualaf Iya. Center. Tapi kayaknya saya nggak diterima loh Bang. Nanti saya coba telepon beliau suruh masuk ya. Tunggu, silakan keluarga mau nanya-nanya apa? Ini ada Kristen mau nanya-nanya nih. Boleh. Silakan. Selamat malam Pak Saipul. Selamat malam Pak Saipul. Oh, selamat malam. Iya. Terima kasih. Selamat malam juga buat teman-teman, buat Bang Juma, Bang Handi, Bang Arif. Ini Bang Saipul tadi dengar Pak Saipul ya. Saya tadi mendengar pengakuan Pak Saipul udah mualaf ya kan. Artinya sudah berpindah iman. Dan ada sedikit tadi. Udah. Sebentar, saya tutup kameranya aja karena udah memperlihatkan sertifikatnya ya. Jadi kamera udah saya tutup biar beliau lebih nyaman. Silakan. Yang perlu kutekankan adalah nggak perlu takut Pak Saipul. Artinya iman kepercayaan Bapak itu adalah hak pribadi Bapak. Kalau Bapak mengimani Muslim atau tidak percaya pada Yesus itu, ya nggak masalahnya itu. Dan kami umat Kristen nggak tahu lah ya, tidak terganggu. Artinya kalaupun ada keluargaku itu apa dia ya, hak asasi dia. Dan apakah dia akan kami hindari atau kami benci? Kayaknya enggak. Hanya saja memang kecewa ada. Artinya, lo kok ditinggalkannya Yesus gitu kan? Dia masuk neraka. Tapi kalaupun dia harus ke situ, kenapa kami artinya memberikan kebebasan terhadap dia menentukan pilihannya adalah bukan Yesus berkata, itu dia, bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kamu. Kalau memang Tuhan tidak memilih aku ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu memang nggak masuk. Jadi nggak ada pemaksa. Artinya bukan kita yang memilih Tuhan itu yang sudah memilih kita. Begitu konsep kami. Jadi nggak perlu jadi takut Pak Saipul. Nggak ada yang Kristen yang ngejar hanya karena Bapak mualaf. Kok jadi diancam? Yang ngancam itu yang kusalahkan. Ngapain kok ancam orang mualaf? Biarkan aja mualaf. Orang itu dia pilihan dia kok. Salah itu, nggak ada guna. Kalau memang kau pilih mualaf, ya bagus, nggak masalah. Apakah dengan mualafnya kau nggak jadi temanku? Salah juga, ngapain? Aku berteman denganmu bukan karena agamamu, ya, memang karena kita cocok berkawan contohnya. Begitu. Jadi salah itu. Nggak. Dan bagi orang Kristen, nggak boleh membenci orang yang mualaf, itu hak asasi dia. Terkecuali Pak Saipul setelah mualaf, Bapak menjelek-jelekkan agama lama, Bapak menjelek-jelekkan Tuhan Yesus, itu berarti Bapak yang sudah Bapak tinggalkan sajalah. Atau maka Bapak harus dalami apa yang baru itu, yang Bapak yakini itu, memperdalam dan menambah keyakinan di situ. Tapi kalau Bapak jadi ikut menjelekkan, artinya Yesus, Bapak berteriak Yesus bukan Tuhan, ya itu dalam diri Bapak pribadi Bapak aja lah itu, agar Bapak jangan dibenci. Begitu. Dan saranku untuk teman-teman Kristen, nggak perlu mengejar Pak Saipul ini, membenci dia hanya karena dia mualaf. Ya didoakan aja lah, semoga Pak Saipul ya mendapatkan pilihan yang baik lah. Artinya ya kalau memang itu ya siap-siap lah dapat rezeki Pak Saipul, begitu aja. Terima kasih. Sebenarnya sih Pak Saipul nggak takut, dia tadi masalah keluarga aja gitu. Jadi makanya, tapi Pak Saipul yang ceritain sendiri Pak Saipul. Dibuka minyak Pak Saipul.
Dia boleh. buka mic-nya Pak Saiful. Nggak boleh diancam itu. Hak asasi dia itu. Dibuka mic-nya Pak, ke mute. Pak Saiful dibuka mic-nya. Nih diterima Pak. Ajarin Pak yang di belakang. Nih. Nah, diterima Pak. Ke mute dia nggak bisa. Nih. Kan moderatornya bisa biasa. Nah, udah bisa. Ya silakan Pak Saiful ceritain sendiri. Silakan. Siapa yang ngancam dan terusnya, silakan. Kita memang banyak ancaman yang masuk ke kita, mungkin karena masih baru-baru itu barangkali. Yang ancam dari pihak keluarga, Pak, ada dari pihak luar? Ada dari keluarga, ada dari jemaat. Jemaat, kok bisa gitu? Kok kan? Ya mungkin kayak mana ya, apalagi menjelang Natalan seperti ini, mungkin kekurangan guru atau bagaimana di kampung kita. Guru apa Pak? Ya, saya pun kurang tahu persis apa sebabnya, jadi saya bilang saya kan memilih ataupun masuk ke agama Islam itu kan bukan karena dipaksa oleh siapa-siapa, itu karena memang saya alhamdulillah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi apapun ceritanya, apapun yang terjadi, saya sudah siap sebenarnya menerima tantangan apapun yang terjadi pada saya. Tapi aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau bisa saya jangan mati terbunuh lah. Saya memohon mudah-mudahan saya dikasih umur yang panjang, bisa lagi belajar agama Islam yang lebih dalam, mendalami agama Islam itu gitu. Agar saya bisa menebus dosa-dosa saya yang selama ini. Gitu. Tidak tahukah kamu bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelummu? Hijrah juga menghapuskan dosa-dosa sebelummu? Iya, saya memang berasa berdosa. Saya kira tentunya saya harus beribadah, banyak berjihad untuk menebus dosa-dosa saya sebelumnya itu, Pak. Pak Saiful, boleh nanya, apa ajaran Kristen yang Bapak tidak yakini yang mengakibatkan Bapak keluar dari kekristenan? Yang membuat saya keluar dari Kristen itu di surat Yohanes. Surat Yohanes ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ini redaksi ayatnya ini kayaknya kurang apa ya, kurang logis gitu. Redaksi ayatnya ini keliru. Keliru, ya. Oh, pada mulanya ada ya Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini. Ayat kedua. Di ayat 14-nya pun firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Benar. Jadi ini yang agak nggak mampu Bapak cerna bagaimana apanya nih penjelasan ayat ini, begitu Pak Saiful? Saya kurang mampu mencerna itu karena keliru kali gitu. Masa mungkin pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti pada mulanya adalah Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Jadi saya pun mana yang benar ini? Jadi saya bingung jadinya. Jadi itu yang perlu Bapak tanyakan pada mereka yang ahli, yang mengerti akan konsep ini. Itu dia. Iya. Dan satu lagi yang membuat saya nggak percaya, original teksnya yang dari Yunani itu, saya kurang begitu percaya dengan apa terjemahan yang ada di Indonesia gitu. Satu lagi, kata bahasa Indonesia ini menurut Bapak tidak sesuai dengan original teks dan berbohong, begitu? Iya, maksudnya terjemahannya itu nggak sama dengan original teksnya. Tidak sesuai lah dengan original teks, iya. Iya, tidak sesuai dia. Misalnya kayak Bang Juma bilang lah, Theos itu katanya dewa. Loh, kalau dewa berarti ini udah keliru ini dengan yang kita pelajari selama ini kan gitu. Oke. Pak Saiful, Pak Saiful kan bertanya tadi sama Bang Juma. Berarti Pak Saiful kan banyak juga mendapatkan pencerahan dari Bang Juma, dari Komaldia, sehingga Bapak setujulah. Hari ini belum, kemarin dia menyimak, hari ini belum nanya apa-apa. Iya. Karena memang saya memang terinspirasi ya. Saya memang terinspirasi dan saya banyak belajar dari Bang Juma, dari komal-komal Bang Juma. Semua yang Bang Juma ucapkan itu, semua yang Bang Juma sampaikan itu semuanya masuk akal sependapat lah gitu. Semuanya dalil, jadi nggak ada yang nggak benar. Kalau kita pun mau marah nggak bisa marah karena apa yang disebutkannya semuanya fakta. Oke.
Pak, Bapak dari STT Pak, teologi ya Pak Saiful Gultom? Iya. STT mana Pak sebelumnya? Dari Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, setobox, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian, lampu meja belajar, seragam sekolah, sepatu, topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring, lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur, berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi, mainan anak-anak, mobil-mobilan, drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier, actualizer, korek api, alat-alat pertanian, traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting, mesin speedboat, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian, kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias, mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban, kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor, spare part, berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.